pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita akan mendapat pengalaman yang lebih bermakna, sekalipun melewati suka dan duka dalam kehidupan ini. Karena justru melalui suka dan duka itulah kita akan mendapat peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang akan membawa kepastian bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang menuntun kita bukan hanya dalam perjalanan dunia ini, tapi juga sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sapaan rohani kita pada minggu ini adalah seputar gembala yang baik, sebagaimana Hesekiel menyatakan di Hesekiel 34 ayat yang ke-11 sampai 16, di mana Tuhan akan mengambil alih penggembalaan bangsa Israel karena kekecewaan terhadap para gembala-gembala yang diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ternyata mereka justru menjerumuskan bangsa itu sampai ke pembuangan yang di Babilonia. Itu semua karena para pemimpin-pemimpin Israel, para gembala-gembala Israel tidak bersama dengan Roh Tuhan, malah mereka berkoalisi dengan Mesir. Oleh karena itu, kita akan membahas satu minggu ini tentang penggembalaan sebagai profesi yang ada di dalam Alkitab yang menjadi prototipe dalam pelayanan penggembalaan umat. Saudara-saudara, di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjalani kehidupannya seperti seorang gembala. Dan mereka gembala dulu, baru kemudian diangkat menjadi pelayan untuk Tuhan. Misalnya kita melihat ya di awal sekali bahwa Musa dipanggil setelah 40 tahun menjadi gembala. Dia pun menggembalakan bukan kambing dombanya, tapi kambing domba mertuanya, Jitro. Dan pada saat penggembalaan itulah Musa dipanggil oleh Tuhan melalui satu tanda ajaib, yakni api yang bernyala-nyala di atas rumput. Ternyata rumput itu, ternyata semak itu tidak terbakar. Itulah yang menarik perhatian seorang gembala, yakni Musa yang menggembalakan kambing domba mertuanya, kemudian bertemu dengan Tuhan. Tidak bertentangan memang bahwa sifatnya menggembalakan domba yang selama 40 tahun itu telah membentuk tipenya menjadi juga gembala bagi bangsa Israel selama 40 tahun. 40 tahun menggembalakan kambing domba, 40 tahun juga menggembalakan bangsa Israel karena Tuhan mempercayakan kepadanya. Gembala di padang belantara dan gembala bersama dengan bangsa Israel adalah profesi yang menarik bagi Musa. Karena bukan hanya bangsa Israel sampai kepada tujuannya, tapi karakter Musa pun dibentuk melalui penggembalaan itu. Baik melalui penggembalaan ternak, tapi penggembalaan bangsa Israel juga bersama dengan Tuhan. Karakternya dari waktu ke waktu terus berubah menjadi semakin seperti yang Tuhan inginkan. Kita pun demikian nantinya. Dan tidak kurang juga kita melihat bagaimana Daud, si anak bungsu, yang lebih bertanggung jawab dari kakak-kakaknya untuk menggembalakan kambing dombanya yang tidak seberapa itu. Abang-abangnya, kakak-kakaknya tidak mau menggembalakan. Mereka lebih suka jadi tentara. Kan jadi tentara kan profesi yang paling akrobatik untuk membuat kehidupan seseorang. Kalau menang sekali dalam pertempuran langsung kaya. Jadi mereka tidak perlu lagi menggembalakan, justru melatih diri menjadi bagian peperangan atau tentara perang. Tapi Daud, dia membangun dirinya sebagai seorang gembala. Dia menggembalakan kambing domba orang tuanya meskipun tidak seberapa. Tapi dia membangun rasa nyaman dalam penggembalaan. Dia bersama dengan domba-dombanya. Dia membela domba-dombanya sampai serigala pun dia hajar dengan tangan kosong. Ya, itu karena keberaniannya untuk membela domba-domba itu. Bukan hanya itu, di penggembalaan dia belajar begitu banyak masalah alat-alat musik yang dibawa untuk dipelajarinya, yang kemudian membentuk karakternya menjadi seorang musisi yang tangguh. Kalau kita mengenal Raja Daud, tidak akan mungkin kita melupakan bagaimana musik-musik yang diciptakan
dan nyanyian-nyanyian yang diciptakan, semuanya berlatar belakang penggembalaan yang dialami untuk menyenangkan hatinya dalam kesepian itu. Dia tidak mau kesepian dalam penggembalaan, tapi dia mau dirinya dimasuki oleh roh Tuhan sehingga dia dapat menciptakan lagu-lagu, dia dapat menciptakan musik, dia nyaman sekalipun itu di padang belantara, sekalipun itu jauh dari perhatian orang banyak, tapi dia membuat dirinya menjadi sesuatu di tengah-tengah penggembalaan. Nah, ketika Tuhan meminta supaya dari tengah-tengah keluarganya, Samuel meminta supaya dari tengah-tengah keluarganya Isai diangkat seorang anak menjadi raja. Ini Raja Daud ini tidak diikutsertakan dalam kontes itu. Abang-abang yang diikutkan. Kenapa? Karena dia hanya seorang gembala. Bagi keluarganya, bagi abang-abangnya, mereka telah merasa mempersiapkan diri sebagai seorang raja, sebagai seorang orang kaya, sebagai orang yang terkenal melalui kepahlawanan di medan juang. Tapi Tuhan justru memilih seorang gembala. Dia dipanggil dari penggembalaan, dia dihargai, dia dihormati, dia diberi kesempatan, dia dipilih untuk itu. Sekali lagi, dia adalah seorang gembala yang sangat baik. Tidak kurang juga dari Nabi Amos yang dipanggil dari selatan untuk memperingatkan bangsa Israel. Dia adalah seorang gembala, ya, yang mengerjakan pertanian dan memungut pohon-pohon apel dari hutan, sekaligus juga menggembalakan kambing dombanya. Dia dipanggil Tuhan menjadi gembala bagi bangsa Israel. Dia dari Israel Selatan, tapi dia dipanggil untuk menggembalakan di Israel Utara. Tuhan meminta penggembala itu menjadi pelayan-pelayan. Kenapa sih? Nampaknya karena masalah penggembalaan dengan gembalanya ada korelasi. Harus ada pemahaman antara yang digembalakan dengan yang menggembalakan, sekalipun yang digembalakan itu adalah hewan-hewan. Tapi ketika dibangun satu pengertian, maka domba-domba yang digembalakan itu pun mengenal suara gembalanya, sementara sang gembala mengenal domba-dombanya. Ada hubungan batin yang sangat dalam. Maka di dalam penggembalaan, maka di dalam Tuhan ketika mengambil alih penggembalaan bangsa Israel, dan juga mengembalikan penggembalaan itu saat Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik, maka dia kembali menegakkan prototipe penggembalaan itu, bahwa seorang gembala mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya, sehingga terjadi satu komunitas di dalam kerajaan surga. Sama seperti gereja-gereja juga diharapkan, dan prototipe antara penggembala dan yang digembalakan harus terjadi saling pengertian. Coba bayangkan dengan gereja kita. Masih banyak enggak orang yang mau mendengar suara gembalanya? Atau sebaliknya, masih mau enggak para gembala mendengar suara domba-dombanya? Dikenal enggak? Jangan-jangan para dombanya sudah terserak-serak di sana sini, sudah mencari-cari tempat beribadah, sudah tidak nampak di berbagai kegiatan-kegiatan yang kita gelar dengan mahal, membutuhkan waktu dan dana yang begitu banyak. Sudah banyak yang tidak nampak. Tapi kita hanya dihibur, disukseskan oleh orang-orang yang ada. Bukan dihibur oleh bagaimana kita menggembalakan, merasakan penggembalaan itu sebagai suka dan duka untuk mengenal hati manusia. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Maka para pelayan-pelayan hingga zaman sekarang juga harus mengambil alih apa yang Yesus nyatakan. Kalau kita harus menjadi gembala, baiklah kita harus memperhatikan domba-domba kita. Shalom.